Okay, hello everyone. Today we're going to learn about the grammar section. I have around 6 questions for you, and you can use this video to prepare your test, both for English for academic purposes and TOEFL. Let's start number 1. The changes in the city have occurred: A, with swiftness, B, rapidly, C, fastly, D, in rapid ways. You can pause the video and answer the question. Okay, let's discuss everyone. The changes in the city have occurred. Perubahan di kota ini telah terjadi bla bla bla. Subjeknya the changes. Kemudian ada in this city, perubahan pada kota ini telah terjadi, have occurred, itu sebagai predicate. Kemudian dari A, B, C, D di sini kita akan memilih salah satu yang paling tepat. Ada catatan yang perlu diketahui sebelum menjawab terkait dengan adverb. Adverb adalah kata keterangan. Modifies itu artinya menerangkan. Adverb modifies, kata keterangan itu menerangkan apa saja. The first one, adverb, itu memodifies the verb. Contoh, the sun is shining brightly. Di sini brightly adalah kata keterangan. Bright itu ada adjective ya, terang, brightly dengan terang. Biasanya adverb itu berakhiran dengan ly, tapi tidak semua adverb berakhiran dengan ly, just mostly ya, mostly saja, almost, tapi tidak semuanya. Kenapa kita perlu kata brightly di sini? Karena kita ingin menjelaskan bersinarnya itu seperti apa. Oh, ternyata dengan terang. Maka kita butuh kata keterangan brightly. Brightly menjelaskan kata is shining. Verb kan di situ is shining-nya. The second one, adverb also modifies the adjective atau kata sifat. Contohnya, it is such an extremely challenging test. Nah, kita mau menyampaikan bahwa ini adalah tes yang menantang. Tes yang menantang. Oke, menantang di sini challenging adalah kata sifat. Tapi kita ingin menekankan bahwa ini sangat menantang. Maka kita perlu kata keterangan extremely, artinya sangat menantang. Oke, jadi kata extremely di sini menjelaskan challenging as adjective. The next one, adverb, juga menjelaskan other adverb, jadi juga menjelaskan adverb yang lain. Contoh, we should discuss it very thoroughly. Kata thoroughly di sini, atau dengan teliti, dengan seksama, itu perlu penekanan. Sangat dengan seksama. Jadi, diskusinya itu benar-benar seksama, gitu ya. Maka kita perlu kata very untuk menjelaskan kata thoroughly. Dua-duanya adalah adverb. See, di situ adverb tidak semuanya berakhiran ly. Ada juga yang tidak berakhiran ly. Kemudian di sini ada the changes in the city have occurred. Kita perlu adverb yang paling tepat. Dan jawabannya adalah B, rapidly, atau dengan cepat. Rapidly di sini menjelaskan have occurred, yaitu verb. So, this number, we can say that rapidly is the adverb and it modifies the verb have occurred. Oke? Mari kita lanjut ke nomor berikutnya. John said that no other car could go blah blah blah. A, so fast like his car. B, as fast like his car. C, as fast like the car of him. And D, as fast as his car. You can pause the video and answer the question. Oke, kita bahas ya. John mengatakan bahwa tidak ada mobil yang bisa melaju seperti apa. Jadi John ini sebetulnya ingin membandingkan mobil dia dengan mobil-mobil yang lainnya. Let's see. Jika ingin membandingkan sesuatu, kita bisa pakai equal comparison. Equal comparison itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah secepat, sebaik, selambat, sebagus gitu. Ada juga comparison yang memakai more ataupun akhiran er seperti better ataupun more beautiful. Ada juga comparison, ada juga superlatif yaitu paling. Contoh ada most ataupun the most ataupun
The dengan kata sifat yang diakhiri dengan est. Contoh the greatest atau the most famous dan lain-lain. Nah, dalam hal ini kita lihat ABCD ternyata kebanyakan ada pakai s. ASS ya, berarti dia merujuk pada equal comparison, membandingkan tapi yang sesamanya gitu. Kemudian equal comparison itu rumusnya adalah S, secepat atau selambat gitu ya, S dalam bahasa Indonesia. Kemudian bisa diikuti oleh adjective atau kata sifat, dan bisa diikuti oleh adverb atau kata keterangan. Jadi as slow as slowly bisa. Kemudian diikuti as lagi, and then it is followed by noun, kata benda, atau pronoun, kata ganti. Contoh, you are smarter than I. I itu adalah pronoun. You are smarter than that student. Itu berarti kata benda. Jadi kita sesuaikan. Di sini coba kita lihat polanya. Ada S, jadi kita eliminasi opsi A. Opsi A tidak kita pilih. Tinggal B, C, dan D. S fast. Oke, semuanya ada S fast. Kemudian setelah S diikuti apa? S lagi. Di situ S fast, S. Nah, hanya ada di opsi D. Maka yang B dan C itu tidak bisa dipilih karena mereka pakai kata like. Jadi wajib pakai SS. So the answer for this number is D, as fast as his car. John said that no other car could go as fast as his car. Jadi John mengatakan bahwa tidak ada mobil yang bisa melaju secepat mobil dia. Okay? Let's go to the next question, everyone. Her grades have improved, but only blah, blah, blah. A, in a small amount. B, very slightly. C, minimum. And D, some. You can pause the video and answer the question. Oke, let's start. Nilainya telah meningkat, tapi hanya. Oke, kita perlu memilih ya, A, B, C, atau D. Let's go to the notes for this number. We have very slightly. Kenapa pilih very slightly? Ini merujuk pada materi sebelumnya tentang adverb atau kata keterangan. Jadi nilainya telah meningkat, tapi hanya. Berarti kita perlu kata yang bisa menerangkan kata kerja, have improved. Kata yang bisa menerangkan kata kerja hanyalah adverb atau kata keterangan. Dan itu dimiliki oleh opsi B dengan pilihan very slightly. Very adalah adverb dan slightly juga adverb. Maka di sini very slightly adalah adverb yang memodify ataupun yang menjelaskan, menerangkan kata kerja have improved. So the answer for this number is B, very slightly. Hanya sedikit maksudnya ya. Meningkat tapi hanya sedikit. Okay, let's go to the next questions, everyone. Blah, blah, blah was the day before yesterday. A, the French Independence Day. B, the day of the French independence. C, French Independence Day. And D, France's Independence Day. We can start to answer the question. Okay, let's discuss. Was the day before yesterday? Karena ini ada blank di paling awal, maka kita bisa simpulkan bahwa subjeknya yang hilang. Jadi kita harus menjawab subjek apa yang paling tepat untuk kalimat ini. Di sini ada Independence Day atau Hari Kemerdekaan. Oke. Catatan yang perlu kita ingat adalah France itu adalah country, French itu adalah language. Jadi negara dan bahasa itu memiliki istilah yang berbeda. Untuk Prancis ya, bahasa Prancis dan negara Prancis. Nah, kemudian di sini kita perlu lihat, oh berarti kalau kemerdekaan merujuk pada country instead of the language. Berarti kita tidak akan memilih yang C dan B dan juga C, karena mereka merujuk pada bahasa, bukan negara. Tinggal A dan D. A dan D perbedaannya hanya ada pada the saja. Nah, kita lihat di sini. Independence Day termasuk proper noun. Proper noun atau kata yang sudah jelas siapa gitu ya, sudah jelas apa. Maka kalau sudah jelas, maka kita tidak perlu menggunakan artikel. Artikel bisa pakai an atau the, dan di sini kita tidak perlu pakai the. Maka dari A dan D, kita jawab yang D, France Independence Day. Okay, let's go to the next question. I have 3 questions here, everyone.
Remember that the instruction is different from the previous questions. Kalau yang di sini kalian mencari mana kata yang salah. Yang saya garis bawah itu adalah pilihan. Garis bawah yang pertama itu adalah A, yang kedua B, yang ketiga C, dan yang terakhir atau paling belakang itu D. Kalian tinggal pilih kata apa yang salah, yang tidak sesuai dengan kaidah grammar maupun pilihan kata. Okay, we can start now. The progress made in space travel for the early 1960s is remarkable. The options are progress made in space and for. And for number 2, the governor has not decided how to deal with the new problems already. The options are the, has, how to deal with, and already. The third one, there was a very interesting news on the radio this morning about the earthquake in Italy. The options are there was, a, on the, and about. You can start to answer the questions. You can pause the video because I think you need more. More time to answer or finish these questions. Okay, for number 1, the progress made in space travel for the early 1960s is remarkable. The progress adalah subjeknya, and then I think there is no problem here. Made in space yang dibuat in space travel for the early 1960s. Di sini ada 1960s. Nah, kita bisa cek everyone setelah kata for, setelah preposisi for itu ada tahun di sini. Sedangkan tahun biasanya memerlukan preposisi in instead of for. Kenapa seperti itu? Karena for itu biasanya digunakan untuk duration of time. For example, for 30 minutes, for 2 hours, for 2 days gitu. Jadi kalau tahun biasanya pakai in. The progress made in space travel in the early 1960s is remarkable. Okay? Jadi bukan for ya, tapi in. Kesalahannya ada pada preposition. And then the next one. The governor has not decided how to deal with the new problems already. The governor, berarti subjeknya itu, has not decided, belum menentukan how to deal with, bagaimana berhubungan dengan masalah baru. Nah, di sini kita punya 2 adverb. Ada yet, dan juga already. Yang digunakan pada soal ada already. Yet dan already digunakan untuk menyatakan sesuatu itu belum dilaksanakan atau telah dilaksanakan. Biasanya mereka pakai present perfect tense. Biasanya ya. Kemudian penggunaannya bagaimana? Untuk yet itu untuk sesuatu yang belum terjadi. Jadi for the sentences, negative sentences or question, that's for yet. Tapi kalau already itu untuk affirmative sentence atau kalimat yang positif. Berarti jika kalian sudah melakukan sesuatu, please use already. Kalau kalian belum melakukan sesuatu, use yet. Oke? Jadi di sana saya berikan tanda minus for belum melakukan, already pakai plus, berarti telah melakukan. So the answer for this one is D, already, it should be yet. Kenapa yet? Karena di depan ada kata has not decided. Negatif kan? Maka pakai yet. The next one. There was a very interesting news on the radio this morning about the earthquake in Italy. There was a very interesting news. Jadi terdapat sebuah berita yang sangat menarik. On the radio. Radio pakai on, okay? And about, ya. There is a problem about, ya. Kemudian we have di sini. Ada Sebelum masuk ke saya mungkin akan jelaskan ke there was. Kenapa kita pakai was. Was itu kan termasuk past tense, ya. Kenapa pakai itu? Karena di sini diterangkan this morning, berarti pagi ini udah berlalu. Maka that's okay to use was. Tapi untuk di sini, I think there is the problem here. Di sini adalah artikel. Nah, kita lihat notes-nya. Countable adalah kata benda yang bisa dihitung dan uncountable adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Artikel yang digunakan untuk kedua jenis kata benda tersebut sudah dibagi ya. Untuk countable, we can use and then the, karena kan bisa dihitung. Jadi kita bisa menyampaikan a book, a laptop, a game, a pillow, a bag, and so on so forth. Tapi kalau uncountable, tidak bisa dihitung, maka tidak bisa kita bilang sebuah, setangkai, kan nggak bisa.
Ya, maka jika kalian menemukan ada uncountable noun like news here, news itu termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Maka kita tidak bisa memakai kata karena kita tidak perlu kata di sini. I think that's all everyone for today's material. I hope this will be beneficial for you to prepare your EAP test or your TOEFL test. Good luck, see you in the next video, and bye.